Selamat malam rekan-rekan semua, kita kembali bertemu, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius pasal 17 ayat 9 sampai ayat 13. Lalu ditambah ayat 22 sampai kepada ayat 23. Ya, kita akan membahas bagian ini. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama bertemu. Kami hendak membaca bagian firman Tuhan dan kami mau membahasnya. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami akan pengetahuan-Mu. Demikian juga Engkau yang menolong kami untuk mengerti serta mampukan kami untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami, demikian juga teman-teman kami yang lain yang belum ada. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita akan membaca Matius 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dan 22 sampai 23. Oke, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kita boleh memperhatikan, kita boleh membuka Alkitab kita. Ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendaknya. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita lanjutkan ayat yang ke-22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini yang kita akan bahas pada hari ini. Di WA Group saya sudah membagikan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau boleh tahu siapa yang sudah membaca, lalu siapa yang sudah mencoba untuk menjawabnya. Saya ingin tahu. Mungkin pakai jempol saja. Oke, terima kasih Bu Tris, Agnes, oke. Sinyolan juga oke, terima kasih ya. Oke, saya berharap tujuan saya memberikan pertanyaan adalah saya ingin memacu teman-teman untuk membaca firman Tuhan, lalu selanjutnya mencoba untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya. Tujuannya adalah itu untuk memperkaya kita sendiri, kita bisa merenungkan alasan-alasannya. Ya, jadi tidak berharap hanya kepada orang lain, tetapi kita juga bisa menikmati firman Tuhan. Oke, kalau demikian maka tentu lebih mudah bagi kita untuk mengikutinya. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah kapan peristiwa itu terjadi? Jadi kalau kita membaca jelas sekali bahwa di dalam ayat 9 dikatakan pada waktu mereka turun dari gunung itu. Turun dari gunung itu. Ini berkaitan sekali dengan bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya kita membaca peristiwa transfigurasi, di mana Tuhan Yesus ya mengalami perubahan
Wajahnya menjadi putih, pakaiannya putih, cemerlang sekali, bersinar, bercahaya. Dan pada saat itu, dia ngobrol, bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Nah, dalam bagian ini, ayat 9 dikatakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, berarti peristiwa ini terjadi setelah peristiwa tersebut. Jadi berentetan, berurutan. Ya, itu terjadi. Gunung itu kembali diingatkan, gunung apa? Gunung yang tinggi. Gunung yang mana? Tidak tahu secara pasti. Ada yang mengatakan itu Gunung Hermon. Tapi ada yang katakan bukan. Tapi kembali diingatkan bahwa hal itu mungkin tidak terlalu penting. Yang pasti adalah mereka berada di gunung. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Setelah mereka turun, maka Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu. Penglihatan itu adalah pertemuan dia dengan Elia dan dengan Musa kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi dengan demikian, boleh dikatakan apa yang terjadi itu merupakan rahasia. Rahasia. Nah, biasanya rahasia itu ada dua waktu. Yang pertama adalah rahasia itu tidak boleh diceritakan sama sekali. Lalu yang kedua adalah rahasia itu awalnya tidak boleh diceritakan, tetapi akhirnya nanti suatu saat itu akan diceritakan. Contohnya kita katakan wasiat. Surat wasiat itu rahasia. Tetapi itu akan dibuka pada saat orang yang bersangkutan itu meninggal. Tetapi ada rahasia yang selamanya tidak boleh diceritakan, ditutupi. Ya, itu. Jadi bagian ini, penglihatan tersebut, Tuhan Yesus katakan, jangan ceritakan penglihatan itu kepada orang lain. Tetapi ada waktunya. Katanya sebelum anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Jadi dengan demikian penglihatan itu jangan diceritakan dulu. Setelah mereka turun dari gunung, jangan diceritakan. Setelah mereka jalan, mengajar, jangan diceritakan dulu. Kapan diceritakan? Setelah anak manusia. Dalam hal ini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan dibangkitkan dari orang mati. Teman-teman, kalau dikatakan dibangkitkan, berarti dia harus mengalami kematian dulu, baru bisa dibangkitkan. Jadi bagian ini jelas sekali Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, khususnya 3 orang. Berapa murid-muridnya? 3, ingat ya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Betul ya? Ya? 3 murid-murid ini katakan kepada Tuhan Yesus, katakan kepada mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, jangan ceritakan sebelum anak manusia dibangkitkan. Jadi dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan, dia, anak manusia, akan mengalami kematian dan akan bangkit dari antara orang mati. Setelah mendengar pernyataan ini, apa yang murid-murid Yesus katakan? Lanjutkan ayat ke-10. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Teman-teman merasakan nggak bahwa ini ada sebuah ketidaknyambungan? Maksudnya begini. Di sini dikatakan, ya, Tuhan Yesus katakan begini. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-murid mengatakan, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang
dahulu. Sepertinya tidak nyambung ya. Mengapa? Nah, kalau kita perhatikan, murid-murid itu mengkaitkan dengan Elia harus datang terlebih dahulu. Apa hubungannya? Jangan diceritakan dengan Elia harus datang dahulu. Kita bersyukur bahwa yang menceritakan peristiwa ini bukan hanya Matius saja. Tetapi, kalau kita bandingkan dengan Markus, maka kita mendapatkan dengan jelas apa yang mereka maksudkan. Ya, Yesus berbicara tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Kita bandingkan dengan Markus 9 ayat 10. Di sini dikatakan, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jadi setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang anak manusia itu harus bangkit dari kematian, murid-murid Tuhan Yesus ini berpikir, mereka menafsirkan, mencoba melihat apa artinya tentang bangkit orang dari orang mati. Mereka melihat, mereka merasa anak manusia akan datang, berarti itu memberikan kemuliaan, itu memberikan kemenangan. Jadi mereka menafsirkan bahwa apa yang akan terjadi itu bersifat figuratif. Mereka berpikir bahwa Kristus akan menjadi raja, benar-benar menjadi raja di dalamnya. Kenapa? Karena dikatakan anak manusia akan dibangkitkan. Jadi bangkit dari orang mati itu mereka anggap sebagai sesuatu kiasan saja. Bahwa Tuhan Yesus akan menang dan dia akan menjadi raja di dunia ini. Tapi apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Kalau kita melihat bagian ini, maka boleh dikatakan mereka salah menafsirkan. Walaupun mereka belajar firman Tuhan, kalau kita melihat ya, murid-murid mengatakan, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata? Berarti mereka tahu, mereka belajar. Mereka itu adalah orang-orang, walaupun nelayan, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang diajar tentang hukum Taurat. Jadi saya rasa penting sekali ya, kita boleh saja dalam pendidikan yang lain, kemampuan yang lain kita mengalami kemunduran, kita tidak menguasai. Tetapi dalam firman Tuhan kita harus terus mempelajari. Mereka mengkaitkan, mereka belajar. Tentang apa? Mereka ingat di dalam Maleakhi pasal 5 Maleakhi pasal 4 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi mereka mengerti hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Sebuah hari yang besar ketika Tuhan sebelum datang, maka Elia akan datang dulu. Jadi mereka menafsirkan apa yang Tuhan Yesus katakan itu hanya simbolis bahwa Tuhan Yesus bukan mati dalam kematian yang sesungguhnya. Tetapi Kristus akan menjadi raja dan memerintah. Tetapi sebelumnya, maka dikatakan Elia harus datang terlebih dahulu. Kalau demikian, kita mau menyorot dulu tentang Elia. Konsep kedatangan Elia bagi orang-orang Yahudi sangat menarik sekali. Mereka mempercayai Mesias akan datang, dan mereka mempercayai juga sebelum Mesias datang, maka Elia harus datang terlebih dahulu. Jadi orang Yahudi percaya kedatangan Elia itu adalah untuk membuka jalan. Membuka jalan dalam arti apa? Dia akan memulihkan segala sesuatu terlebih dahulu. Ia akan membuat dunia ini menjadi dunia yang cocok untuk masuk ke dalamnya. Dengan kata lain, Elia itu akan menjadi seorang perubah yang merubah dengan hebat, akan
keadaan dunia ini. Dia akan menghancurkan segala kejahatan dan dia akan menempatkan semuanya dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang stabil. Jadi dengan demikian dikatakan pendahulu itu datang sebelum Mesias, maka datang dengan kuasa untuk memulihkan segala sesuatu, memulihkan dunia ini dari kejahatan. Jadi konsep orang Yahudi, Mesias itu datang adalah datang dalam pengertian membawa kekuasaan yang besar. Itu yang mereka pahami. Sehingga mereka mengatakan Elia akan datang. Jadi mereka berharap, ingat konsep mereka, berharap mereka bisa melihat Tuhan Yesus menjadi raja dan mereka akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Di ayat yang 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Sekarang kita melihat ketika Tuhan Yesus katakan Elia akan datang. Di sini dikatakan, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Lalu Tuhan Yesus lakukan, katakan lagi, lanjutkan. Elia sudah datang. Oke, Elia sudah datang. Siapakah itu Elia? Lalu murid-murid di dalam ayat yang ke-13 mengkaitkan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Saya ingin mengajak kita berpikir kembali. Elia dan Yohanes Pembaptis. Apa sih hubungan Elia dengan Yohanes Pembaptis? Kalau kita memperhatikan, di dalam Matius 11, ayat 13 sampai 14 di sini dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jikalau kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Jadi di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan Yohanes ialah Elia yang akan datang. Jadi dengan demikian, Yohanes disamakan dengan Elia. Lalu di dalam pemikiran kita, pernah dengar kata inkarnasi? Apakah Elia itu datang dengan wujud Yohanes? Nah, istilahnya adalah dia dilahirkan kembali. Elia dulu udah mati, tapi sekarang dilahirkan kembali menjadi Yohanes. Apakah demikian? Apakah Yohanes itu inkarnasi dari Elia? Nah, firman Tuhan yang lain mengatakan kepada kita di dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Alkitab tidak mengajarkan tentang inkarnasi. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang yang mati itu dilahirkan kembali. Tidak. Semua manusia itu mati. Dan setelah itu dia akan dihakimi. Dia dihakimi pada saat semua orang akan dibangkitkan dan dihakimi. Tidak ada lagi lahir kembali di dunia. Itu. Jadi dengan demikian Yohanes dan Elia, bagaimana kaitannya? Mari kita mencoba melihat bagaimana pandangan Yohanes Pembaptis sendiri tentang dirinya. Kita membaca Yohanes pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ini merupakan percakapan antara ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi itu mereka bertanya kepada Yohanes. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya,
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi bagian ini, Yohanes Pembaptis mengatakan dia adalah pembuka jalan. Lalu kalau menurut orang-orang Yahudi, pembuka jalan itu adalah Elia. Karena itu mereka bertanya, engkau Elia? Dia katakan bukan. Engkau nabi yang akan datang, maksudnya Mesias? Dia juga jawab bukan. Lalu siapakah engkau? Jelas bagian ini, Yohanes Pembaptis mengatakan, dia bukan Elia. Jadi jelas tidak ada yang dinamakan dengan inkarnasi. Tetapi mengapa kok di dalam perjanjian lama menggunakan kata nama Elia harus datang terlebih dahulu? Mari kita melihat persamaan antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca bahwa Elia dikatakan dia adalah seorang nabi dengan ciri memakai pakaian kulit, ya, dan itu sama dengan apa yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Nanti teman-teman kalau ada waktu bisa membuka kedua ayat ini. Lalu yang kedua adalah Yohanes Pembaptis memiliki keberanian atau semangat yang sama dengan Elia. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis berani sekali menghardik, menyatakan pertobatan, mengatakan kepada orang-orang mereka harus bertobat. Dengan lantang dia mengabarkan kabar baik. Dengan lantang dia berani menghardik orang-orang yang tidak benar. Hal itu sama dengan apa yang Elia lakukan. Ingat, Elia bisa mengalahkan bani-bani Baal, 450 orang. Lalu dengan berani juga dia membunuh mereka yang bersalah. Jadi dengan demikian boleh dikatakan bahwa Elia dan Yohanes Pembaptis itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Karena itu bukan Elia sendiri, tetapi semangat. Karena di dalam bagian firman Tuhan biasanya dikatakan roh itu adalah bisa mengacu kepada semangat. Di dalam Lukas 1 ayat 17 mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi dengan kata lain, roh itu adalah semangat dan kuasa dari Elia. Jadi dengan demikian, maka kita bisa mengambil kesimpulan pada saat itu adalah bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah Elia atau reinkarnasi dari Elia, tetapi hanyalah orang yang mempunyai banyak persamaan dengan Elia. Itu bagian yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mengatakan tentang penderitaannya, tetapi bukan menyatakan bahwa dia menjadi raja dan menghindari penderitaan yang akan dia alami. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan membaca ayat 22 dan 23. Mengapa kita lompati? Karena begini, setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang kebangkitannya dan murid-muridnya mengatakan bahwa itu adalah mereka mengerti bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis, maka diceritakan lagi satu kisah dengannya, yaitu tentang penyembuhan. Oke, itu akan kita bahas minggu depan. Tapi kita akan lanjutkan ayat yang ke-22 dan 23 yang isinya berkaitan dengan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ayat 22 dan 23 mengatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Di bagian ini merupakan kembali diceritakan tentang penderitaan. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan
menyambung bagian sebelumnya tentang kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tambahkan bagian ini tentang penderitaannya. Penderitaan apa yang akan dialami? Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Diserahkan ke dalam tangan manusia. Diserahkan bahasa aslinya boleh ini katanya para didostai. Para didostai ini boleh dikatakan memiliki arti diserahkan. Tetapi diserahkan dalam hal apa? Ya, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama itu adalah menunjukkan tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Itu Yudas Iskariot dengan 30 uang keping perak menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ingin membunuhnya, yaitu imam Taurat, ahli Taurat, dan orang Farisi, serta imam-imam. Itu menunjukkan penyerahan Yudas Iskariot, penyerahan Tuhan Yesus oleh Yudas Iskariot. Tetapi diserahkan itu juga bisa menunjukkan arti diserahkan dalam hal dikirim begitu. Jadi tidak menunjukkan pada pengkhianatan Yudas Iskariot, tetapi menunjukkan pada tindakan musuh-musuh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus itu dibunuh. Jadi langsung kepada mereka yang langsung menangkapnya. Lalu yang kedua adalah, ini merupakan tindakan Bapa dalam menyerahkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi dengan demikian boleh dikatakan, di dalam bagian ini, menyerahkan itu bukan semata-mata keinginan manusia. Tetapi yang penyerahan ini terjadi memang karena Allah sendiri yang menginginkannya, yang mengizinkannya. Jadi kalau kita membaca bagian ini, kita bisa mendapatkan gambaran sebenarnya apa yang terjadi pada Kristus itu semata-mata karena Kristus sendiri memang tunduk kepada Bapa sehingga mau melakukannya. Jadi ada orang yang mengatakan tanpa kerelaan dari Kristus sendiri, maka tidak mungkin bisa ada salib. Tanpa penyerahan diri dari Allah, maka semua itu tidak akan terjadi. Setelah murid-murid mendengarkan hal itu, anak manusia akan diserahkan. Murid-murid kembali menunjukkan sikap mereka. Ketika mereka mendengar bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi kalau kita membaca bagian ini, kenapa murid-murid menjadi sedih? Yang pertama pasti kita tahu bahwa murid-murid itu tidak mengerti akan kata-kata Tuhan Yesus. Kalau mereka mengerti bahwa apa yang terjadi dengan Kristus itu merupakan kesempatan di mana mereka memperoleh pengampunan, mereka memperoleh keselamatan, maka mereka akan bersikap lain. Jadi sekali kalau kita melihat demikian ini, kadang-kadang berita yang disampaikan itu kita juga harus benar-benar komplit. Jangan menerima berita separuh-separuh. Murid-murid atau murid-murid ini tidak mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka tidak memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus secara lengkap. Maksudnya begini, kalau kita kembali membaca kalimat tadi, mari kita review kembali. Begini. Ketika dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia,
Saya rasa itu merupakan pesan yang menyedihkan. Tetapi dikatakan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka itu akan membuat perubahan suasananya, Bu. Suasananya ketika akan diserahkan dalam tangan manusia, akan dibunuh, itu memang menyedihkan. Tetapi ketika ada kebangkitan, maka seharusnya itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Tidak perlu sedih karena Tuhan akan bangkit kembali. Itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Lalu yang ketiga adalah tentu saja mereka menjadi sedih karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Hal yang wajar ya, setiap orang akan mengalami kesedihan. Apabila orang yang mereka kasihi, apalagi murid-murid, seperti kita ketahui, menggantungkan harapan mereka, hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu, ikut Tuhan Yesus. Tetapi mereka hanya mendengar Tuhan Yesus akan mati. Teman-teman, ini merupakan sebuah refleksi yang sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, kalau kita sedih, kira-kira apa sih yang membuat kita sedih? Apakah kita tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan katakan? Atau kita tidak memperhatikan firman Tuhan tersebut? Atau kita cinta kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak tahu mengapa? Mari kita boleh merenungkan hal itu kembali. Bagian ini kembali mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Mesias yang harus menderita. Mesias yang harus mengalami kematian. Mesias yang bukan seperti apa yang ada di benak daripada murid-murid dan orang-orang Yahudi secara umum. Mesias, Tuhan Yesus ingin mengatakan, ia sudah datang, namun jalannya adalah jalan penderitaan dan pengorbanan. Pelayanan Yesus adalah dengan kasih yang mau mengorbankan diri. Karena itu, bagaimana kita menerima akan Tuhan? Seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita boleh mengaplikasikannya adalah kadang-kadang orang Kristen itu seperti orang-orang Yahudi dahulu. Hanya menginginkan hal yang baik-baik. Ada orang yang bertanya, mengapa engkau ikut Kristus? Kata Tuhan. Lalu apa tujuannya? Ya, ada orang yang mengatakan supaya sembuh, supaya sehat, supaya kaya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi hal yang sebaliknya? Apakah kita juga kebingungan seperti murid-murid? Tidak bisa menerimanya. Kebingungan karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal itu bisa terjadi, mengapa? Karena mungkin kita kurang baca firman Tuhan. Kita kurang berhati-hati di dalam mempelajari apa yang Tuhan ingin kita pelajari. Karena itu biarlah di dalam PA kali ini, mari kita pikirkan bagaimana dengan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Oke, itu sharing saya pada saat ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin berilah komentar akan apa yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Oke, saya rasa tidak perlu saya panggil satu persatu, dengan sendiri mungkin teman-teman boleh sharing. Oke, mungkin dimulai dari siapa? Mulai dari Priscila, Bu Priscila dan Pak Tris ya, silakan. Ya, selamat malam. Firman Tuhan hari ini benar-benar apa ya? Saya tadinya masih bingung-bingung waktu baca juga sampai kurang 3 kali masih bingung-bingung ini.
Tapi ya puji Tuhan, bagus, terus lebih mengerti. Tadinya memang ya itu seperti itu tadi jawaban saya, kalau apakah Elia itu Yohanes? Iya, ternyata ya benar. Jadi masih kurang memang tadi, masih belum untuk tadi saya waktu lihat di depan kok jalan salib ya gitu. Padahal kayaknya nggak nyambung gitu sama pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tapi oh ternyata di situ masih harus banyak belajar sih Pak kita. Sama ya, semua juga belajar. Saya juga belajar kok. Ya, kita terus belajar. Hal yang baik. Terima kasih, Bu Priscila ya. Oke. Ya. Ada lagi tambahan, Pak Tris mungkin mau menambahkan? Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa selanjutnya yang mau memberikan komentar? Lalu mungkin ada yang ditangkap, lalu mau berkomitmen melakukan apa? Ya. Ada beberapa poin yang kita lihat, bukan? Ya, tentang pengertian, apa yang Tuhan inginkan, belajar perkataan Tuhan. Mungkin kita mau komitmen apa hubungannya dengan kita firman Tuhan hari ini. Saya persilakan. Coba siapa? Ya, saya Meonan. Oke, silakan Jimiolan. Saya belajar firman ini dan dengan lebih jelas ya. Memang di dalam kehidupan kita itu banyak ngalami ya, ada kesedihan, ada kesusahan, ada halangan, juga ada sukacita. Kalau kita melihat dari sini, kita mendapatkan pelajaran yang berharga itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan lupa kita ada harapan. Karena hidup kita bukan tergantung dari hal duniawi ini ya, yang materi. Meskipun kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita, kok bisa ya hal-hal seperti ini terjadi pada saya misalkan. Ya, tapi saya bisa merasakan justru pimpinan Tuhan itu pasti ada pelajaran. Mengalami kesedihan, tolaan, apa itu ada hikmat gitu. Tuhan akan memberikan kita lebih baik dan kita lebih berharap. Memang setiap kita itu sangat butuh Tuhan. Dan harapan kita ini sekarang apakah bersedia untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi dia di dalam penderitaan. Jadi justru waktu kita mengalami penderitaan, kita nanti bisa bersaksi kepada orang yang menderita mungkin hal yang hampir sama dengan kita. Saya rasakan seperti itu. Ya, saya harus bersandar pada Tuhan hari demi hari. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Jimiolan. Oke, sangat menguatkan kita ya. Yang lain saya persilakan. Siapa? Siapa selanjutnya? Agnes atau Novi? Oke, Bu, saya ya. Dari PA yang saat ini saya tangkap adalah manusia itu memiliki kecenderungan untuk menghindari penderitaan. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita pelajari tadi, Tuhan itu seolah-olah merubah paradigma tersebut supaya kita tidak cenderung menghindari penderitaan, tapi malah lebih ke memeluk, bahasanya apa ya, memeluk penderitaan tersebut lah. Karena kalau menurut saya dalam kekristenan itu penderitaan itu anugerah. Kenapa bisa dikatakan anugerah? Karena kita menderita nggak sendirian. Tuhan udah lebih dulu menderita. Dan bagusnya lagi, Tuhan kan berjanji akan selalu menyertai kita. Apapun penderitaan yang kita alami, Tuhan pasti akan menyertai dan bahkan memberikan janji kemenangan untuk kita. Seperti itu. Jadi ya dalam PA ini yang saya tangkap ya lebih cenderung supaya kita lebih bisa untuk memeluk penderitaan tersebut bersama Tuhan tentunya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, tapi bukannya kita cari-cari derita ya.
Enggak. Oke, oke. Ya mungkin selanjutnya Bu Novi, apakah ada yang mau di-sharingkan? Terima kasih Anes. Sama-sama. Ya, penderitaan mungkin membuat kita menjadi lebih baik ya. Karakter, mengubah karakter. Oke, membentuk kita ya. Ya. Oke. Ada lagi? Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin Pak Tik, Pak Yusuf, Bu Katarina mau menambahkan, saya persilakan. Ayo, musuh. Ya, silakan Pak Yusuf. Maaf, tadi agak terlambat. Ya, semua ini kan kita PA ini kan kita belajar mengenal Allah kita melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita sendiri tidak mau belajar, maksudnya secara mendalam mengenal Tuhan kita, maka pada saat-saat seperti tadi Cik Miolan bilang, kita saat yang tidak enak, kondisi yang tidak enak, kondisi yang kita tidak harapkan, pada saat itulah kita harus mengenal Tuhan. Kalau tidak, ya hati kita akan penuh dengan protes. Dan itu yang diharapkan oleh iblis ya. Nah, saya berharap melalui PA ini ya lebih dalam lagi kita mengupas karakter-karakter Allah ya. Sehingga kita punya satu pegangan, musuh ya. Satu pegangan yang kuat pada saat nanti kita mengalami kesulitan, mengalami yang sangat-sangat sulit, yang tidak tahu ada jalan keluarnya ya. Nah, seperti Cik Maulan bilang, mungkin dia pernah mengalami yang sama. Nah, disitulah bagaimana iman kita, bagaimana pengenalan kita pada Tuhan. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita ya. Ya mungkin saat kita mengalami kesulitan, seakan-akan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir, seakan-akan tidak ada pertolongan ya. Dan saat itulah kita sangat-sangat butuh musuh. Mungkin saya usul yang akan datang lebih lagi mengupas lebih dalam lagi karakter-karakter Allah ya. Ya itu aja musuh. Cie untuk masukannya. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Kita mengenal Allah. Ya, kadang-kadang seperti murid-murid karena terpengaruh dengan konsep Mesias seperti yang mereka pahami. Mesias datang berarti semua itu harus aman, baik semua. Lalu mereka akan mendapatkan kekuasaan, itu yang mereka pikirkan. Tapi kenyataannya adalah Allah sebenarnya adalah Allah yang bukan membawa kekuasaan yang demikian. Tetapi dia datang dengan mengasihi kita, rela menderita dengan cara Allah. Ya, lalu seperti murid-murid kadang-kadang kita itu tidak belajar firman Allah secara sempurna. Maksudnya kita belajar firman Allah hanya sebagian, sehingga kita tidak mendapatkan inti yang Allah inginkan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Oke, selanjutnya Pak Dendi, Ibu Rina, ada yang mau di-sharingkan? Tidak, maaf kami terlambat, jadi kami mendengar aja. Oke, no problem, gak apa-apa, terima kasih. Oke, Pak Tik mungkin mau tambahkan, saya persilakan. Ya, saya makasih untuk PA-nya, terus ya saya setuju ya, saya berpikir apa yang dikatakan Agnes tadi bagus, indah ya. Jadi
memeluk penderitaan gitu ya. Jadi saya pikir ya betul ya, saya sendiri ketika mengikuti tadi dan memikirkan ayat ini juga saya merasakan bahwa sepertinya manusia akan perlakukan apa ya, menurut kehendak mereka gitu kan ya. Kita mengalami semua itu, tetapi demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tapi yang ayat 23 itu kan jelas, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, yang menyerahkannya buat manusia, dan mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah itu bagi saya adalah apa ini, ya tadi betul ya, jadi dalam semua yang terjadi itu sesungguhnya lah kedaulatan Allah itu yang akan menang gitu ya, kedaulatan Allah yang akan terjadi. Sepertinya Tuhan diserahkan dan mereka dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kematian Kristus itu justru mendatangkan keselamatan bagi kita gitu kan. Saya percaya itu juga yang seringkali saya rasakan gitu. Like kita menderita, jangan kadang-kadang enggak usah terlalu bingung gitu ya. Kalau kehendak Allah terjadi, justru dalam kependeritaan kita itulah kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang lain. So, jadi apakah itu berharga? Ya berharga banget gitu loh ya. Dan satu hari kita akan memperoleh kemenangan itu ya. Kalau karena penderitaan yang kita alami, kita bisa menolong orang lain, membawa keselamatan bagi orang lain, membawa kebaikan dan kasih Tuhan, teladan atau something lah gitu ya. Suatu hari waktu kita pulang ke surga, kita akan bersyukur untuk kesempatan itu, betulan deh. Gitu ya, itu yang saya rasakan. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Makasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, kadang-kadang ya memang harus kita akui. Ya, kita mengharapkan hal-hal yang baik, usaha sukses, kerjaan lancar, semua tersedia. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Nah, ketika kita menghadapi itu, kita melihatlah bahwa segala sesuatu ada, ya Tuhan sudah ada hikmat, ada hal-hal yang Tuhan ingin tunjukkan. Oke, thank you Pak Tik ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama belajar ya tentang firman Tuhan ini. Apakah ada yang mau tambahkan lagi? Saya nambah dikit ya Musa. Boleh. Ini keinget gitu, pasti yang saya selalu rasa itu adalah misioneri gitu ya. Mereka itu meninggalkan apa ya, semua kebahagiaan mereka gitu, saya pikir-pikir ya, masuk ke pedalaman. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan ada satu teman yang misioneri yang di Papua gitu, yang dia itu saya pernah sharing ya, lulusan MIT itu ya, MIT yang itu sekolah yang terbaik di dunia ya. Dia masih umur 20 sekian tahun, sangat pandai, pilot, tapi dia mati di Jayapura, di Irian gitu kan. Ya, dipikir-pikir itu, aduh. Tetapi saya percaya itulah yang dihayati gitu ya. Kalau untuk segala yang sukar ini dia menjadi berkat, itu puji Tuhan. Di surga itulah dia akan boleh hidup upah yang kekal. Ya itu aja tambahan saya sih. Semoga kita punya semangat gitu juga. Iya. Kejarlah apa yang kekal, jangan hanya yang sementara. Oke. Ya, thank you Pak Tik ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada, waktunya udah hampir sampai, kita akan berdoa. Mungkin di antara kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk terus dekat dengan Engkau, belajar firman-Mu. Engkau juga yang menopang kami, beri kami pengetahuan-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan. Tuhan, seperti apa yang kami pelajari, bahwa sebenarnya ada rahasia-rahasia yang Engkau singkapkan bagi kami. Engkau datang, Engkau sendiri menyerahkan diri-Mu di dalam penderitaan untuk membawa kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau yang ingatkan kami
Ketika ikut Engkau, kami harus memenuhi apa yang Engkau inginkan. Bukan semata-mata mencari kesenangan kami, mencari kenyamanan, mencari keuntungan kami. Tapi ajar kami berani membayar harga untuk memenuhi kehendak-Mu. Demikian Tuhan, berilah kami kerinduan. Jangan hanya membaca firman Tuhan sepotong-sepotong, sehingga tidak mengetahui secara penuh apa yang Engkau inginkan. Sehingga kami ketika belajar firman-Mu, kami benar-benar tahu dan memiliki sikap yang benar, sikap yang seharusnya. Saat ini kami mau membawa rekan-rekan kami ke dalam tangan-Mu, berdoa bagi Bu Priscilla dan Pak Tris, berkati mereka, beri mereka kekuatan kesehatan, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat, khususnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan tolong mereka dalam menjalani hari demi hari, cukupi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk Agnes, Tuhan. Engkau yang tolong dia, bersyukur untuk kerinduannya untuk terus belajar firman-Mu. Walaupun kami menyadari bahwa keinginan daging kami itu lemah, seringkali kami bisa gagal atau jatuh. Namun Tuhan, biarlah ini boleh menjadi pemicu karena Engkau sendiri tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan terus menolong, Engkau yang akan menopang kami. Berdoa juga untuk Novi, Tuhan serahkan orang tuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka yang mengenal Engkau, namun Tuhan kami rindu mereka boleh semakin bersandar dan berharap kepadamu. Pengenalan mereka akan Engkau semakin bertambah. Engkau juga gunakan Novi untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami serahkan hari demi hari yang mereka lalui, Tuhan. Berkati Novi, berkati orang tuanya. Kami juga berdoa untuk Pak Dendi dan Bu Rina. Serahkan mereka, Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan. Demikian juga di dalam menjalani hidup. Ketika ada tantangan, ada penderitaan, mereka boleh kuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, melakukan menghadapi sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa bagi Cimiolan untuk kesehatannya, untuk Kosunin, untuk anak-anaknya. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Berdoa untuk Hafid, untuk kehidupan, untuk keluarga juga. Tuhan yang tolong, Tuhan yang topang. Berdoa bagi Pak Yusuf, Tuhan, Engkau sendiri menyertai, memberkati dia. Secara khusus kami berdoa untuk papanya yang ada di Surabaya, karena mendengar kabar kreatin tinggi dan kolesterol juga cukup tinggi. Tuhan, malam ini dia akan kembali memeriksakan diri. Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya, Engkau ini akan menjadi kehendak-Mu. Engkau beri ketenangan kepada Pak Yusuf, dalam keadaan bagaimanapun dia tetap berserah kepadamu, dan Engkau yang tolong dia untuk berpegang kepada Engkau, dan menaruh harapan kepadamu. Kami berdoa Bapa, Engkau yang tahu kelemahan kami. Karena itu kami mohon Engkau yang terus kuatkan iman kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk melakukan ikut dalam persekutuan doa. Tetap berkati dan lindungi kami. Demikian kami berdoa, menyerahkan waktu kami. Terima kasih untuk PA malam hari ini. Kami memohon berkat-Mu menyelesaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Oke semuanya, sampai ketemu. Tuhan adalah Bapakku, Kau Bapakku.